Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di video kali ini agak unik dan lihat aja pakaiannya Jesslyn, terutama ornamen-ornamen di lehernya. It looks cool at the same time. Gue bilang ke dia, kok demonik banget sih. It's because karena konten kali ini kita akan berupaya mencoba interview bersama Biseroth. Kenapa bersama Biseroth? Karena hari ini tuh Kamis November 7, 2024. Sebenarnya kami agak bingung mau ngonten apa. Jesslyn bilang kayak, aku ada ide gimana kalau gimana kamu me time bersama Biseroth. Orang lain mah me time-nya sama layar komputer, dia me time-nya bareng Biseroth. Ya akhirnya terjadilah me time dan dia kamu pokoknya banyak perenungan bersama Biseroth kan. Betul. Nah jadi gue gak tahu menau nih mengenai me time-nya isi hati Jesslyn dan Biseroth. Mereka berdua ngomong apa aja, itu kan perbincangan mereka. Tapi keywordnya Jesslyn bilang, Biseroth suruh gue PR, Willy, kamu cari keterangan mengenai depresi. Jadi gue diberi PR oleh Biseroth mengenai definisinya, ciri-cirinya, pemicunya, dan lain-lain. Itu nanti gue akan menjadi pembuka. Tetapi sisanya ini udah mulai embet nih, sedikit-sedikit nih. Kok Berasa tahu, gue, Will? berasa lah Jess, kan kita berdua bidang energi juga dan anomali kan. Jadi intinya video kali ini gue lebih ke pembawa acara dan Jesslyn lebih ke yang embedor, whatever istilahnya, bersama Biseroth. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja Biseroth and Depressions. Stay tune. Tuh lihat udah kayak gitu. Tadi udah mulai embet-embet nih. Biseroth, kamu sudah mulai embet ya? Baru sedikit, Willy. Gimana Biseroth, kamu mau dari aku dulu ngasih pengenalan atau mau langsung to the main course? Menurut kamu bagaimana, Willy? Menurut aku kita mulai dengan the boring part dulu aja. Tapi harus, yaitu Silakan. definisi dan yang lain-lain. Jadi teman-teman, Kamu sudah mengerjakan PR, bukan? sudah. Ya sekalian aku mau nunjukin kamu bahwa aku mengerjakan PR-ku, Biseroth. Karena for semuanya, ini PR gue. Jadi memang depression itu sudah masuk ilmu psikologi dan ada berbagai definisinya. Definisinya pun juga bermacam-macam. Ada yang dari para ahli, ada yang di sini gue ambil dari Beck and Alford tahun 2009. Beck and Alford itu adalah penulis buku Depressions, Cause and Treatment edisi kedua yang diterbitkan oleh University of Pennsylvania Press pada tahun 2009. Terus ada juga dari American Psychological Associations. Kita mulai dari Beck and Alford dulu. Depresi adalah gangguan psikologis yang ditandai dengan penyimpangan perasaan, kognitif, dan perilaku. Sedangkan menurut American Psychological Association atau APA, depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang berkepanjangan. Ini kenapa my Arca site ikut-ikutan ya? Ya udahlah ya, Biseroth. Gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang berkepanjangan dan kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya dinikmati. Tenang, Willy. Orang yang menonton video ini sepotong-sepotong pasti akan melabeli kalian berdua sesat. Tapi kalau menonton sampai akhir, aku mempunyai dessert. Nah itulah dia, for semuanya. Gue menunggu. Ini kayaknya bisa jadi perbincangan dua vibrasi arcade. You with Biseroth, me with my dark forces. Anyway, depresi sendiri menurut APA dapat ditandai dengan gejala-gejala berikut ini. Perasaan bersalah, gangguan tidur atau nafsu makan, kehilangan energi, penurunan konsentrasi, merasa tidak berharga, kesulitan untuk berkonsentrasi, dan muncul pikiran tentang kematian berulang kali. I think untuk sementara let's skip the boring part. Biseroth, aku rasa Hanover sudah pada tahu kok, dan mereka bisa gali sendiri pemicunya apa, faktor-faktornya apa. Now, what are you trying to say? Apa hasil perbincanganmu dengan Jesslyn? Spill it. Tidak ada, Willy.
Bagaimana kau ini bisa, Roth? Aku menunggu kamu menanyakan, nanti aku akan berkata seperti itu, Willy. Karena aku sangat suka spontan. Aku juga, tapi tadinya aku pikir kamu dan Jesslyn itu udah me time dan ada perbincangan tertentu. Oh, aku suka, Willy. Lihat Willy. Iya, tapi bisa, Roth, jangan lupa ngomongnya dekat mikrofon ya. Karena kamu kan suaranya nggak kedengeran. Terima kasih, Biseroth. Nah, yang kamu bilang kamu punya dessert, tapi itu hidangan penutup ya. Betul, Willy. Kenapa harus terburu-buru? So, karena ini unscripted, coba ya. Gue mulai dengan pertanyaan yang standar dulu. Since kamu dan Jesslyn udah embed tadi, udah me time, kira-kira manusia seperti apa yang... Nah, let's start with that questions. Manusia seperti apa yang disamperi oleh dirimu waktu zaman kamu menjadi iblis dulu? Manusia seperti apa? Manusia seperti dirimu, Willy. Aku bercanda. Pret. Manusia seperti apa ya? Kan kamu projectnya beberapa human tuh pas kamu jadi iblis tuh. Ceritakan. Kayaknya Anovers belum pernah mendengarnya. Belum. Kisahmu dulu. It's very dark, tapi silahkan. Tidak, Willy, nanti mereka takut. Iya sudah. Padahal aku sudah sangat baik sekarang. Kamu lihat, aku sangat seperti anak baik, bukan? Yeah, right. Manusia, aku sangat menyukai manusia yang berpikir kritis, namun terbalik, Willy. Mereka yang berpikir kritis, namun terbalik, biasanya tidak dapat dipahami orang lain. Mereka sendiri juga akan terasingkan dengan dunia tempat mereka tinggal. Oh shit, I did not expect that. Sangat berpikir kritis tapi kebalik. Misalnya gimana, Biseroth? Misalnya, aku punya jari ada 5. Lalu kalau misalnya hilang 1, apakah aku masih bisa menggenggamnya? Kalau hilang 1 sih kayaknya masih ya. Oke. Lalu kalau hilang 2, kesulitan, tapi masih bisa. You know. Kalau hilang semuanya, ya nggak bisa. Manusia yang berpikir kritis, namun terbalik, akan memikirkan hal-hal yang belum tentu berguna untuk kehidupannya. Masalahnya, manusia tersebut tidak banyak, tapi sangat menarik, Willy. Kenapa menariknya? Antara iblis bisa membuatnya menjadi korban, atau iblis bisa membuatnya menjadi alat. Hubungannya dengan tadi yang tangan itu maksudnya gimana, Biseroth? Orang kalau mikir seperti itu artinya yang kritis tapi nggak berguna atau gimana? Yang soal analogi tangan tadi. Aku sepertinya harus embed lebih banyak, Willy. Silahkan. Kamu mau berapa? Terserah, yang diberi izin Tuhan saja. Let's try 30%. Oh, sekarang sudah 30%. Oh, oke. Mau ditambah. Jesslyn tubuhnya kuat nggak? Kalau 60 bagaimana? Anjir, we've never done that before. Boleh nggak tapi? Menurut kamu boleh tidak? Belum ada instruksi larangan sih dari kubu kanan. So hit it.
Aku bisa lihat ada cahaya putih masuk loh ke badan kamu. Udah, gimana Biseroth? Aku merasa lebih leluasa, Willy. Sip. Pertanyaanku masih sama tadi. Jadi hubungannya analogi yang jari kalau putus 1, 2, 3 dengan berpikir kritis tapi terbalik gimana? Kalau orang normal, mereka seharusnya tidak memikirkan hal itu. Mereka akan memikirkan, oh, terima kasih Tuhan karena jariku lengkap. Aku bisa melakukan hal-hal yang lain dengan jariku. Oke. Berarti pasti ada orang-orang yang berpikir kritis namun terbalik seperti itu. Oke. I know. Nah terus kamu tadi berkata kalau ada manusia seperti itu either dijadikan alat atau korban. Itu gimana maksudnya? Alat adalah iblis yang berhasil membuat manusia tersebut berpikir untuk menghancurkan orang lain. Mereka biasanya membuat kekacauan yang lumayan, walaupun sedikit, tapi terkadang membekas di hati orang banyak. Misalnya? Misalnya siapa ya? Oke. Sudah banyak. Aku sudah bosan menceritakan kasus pembunuhan berantai, Willy. Ya, sudah banyak. Kalian bisa cek di berita-berita. Oke, kalau menurutmu ya Biseroth, dan aku ngerasa sepertinya belum ada larangan nih. Kemarin DA ngonten kasus Wirjo. Kamu bisa narik memorinya dari Jaslyn? Itu iya, Willy. Nah, kalau dari kacamatamu tuh ya, itu kan penghabisan berantai. What happened to him? Apakah dia juga orang yang awalnya berpikir kritis tapi nggak penting atau bagaimana? Oh, aku lupa menambahkan, Willy. Iya, apa itu? Ada juga orang bodoh, Willy. Tapi orang bodoh harus dikuasai orang yang lebih pintar untuk melakukan sesuatu, Willy. Oke. Orang bodoh harus dikuasai lebih pintar. Iya sih, iya. Kalau misalnya dia bodoh, tapi dia mempunyai kesempatan, menurutmu bagaimana, Willy? Dia bodoh, dia mempunyai kesempatan, dia tetap berbuat juga. Kan nggak bisa mikir konsekuensinya karena bodoh. Nggak bisa mikir lebih panjang. Aku senang, Willy. Ngomongnya sudah boleh normal, kalau nggak suaramu tidak kedengeran nanti. Seperti ini, Willy. Yes. Nah balik lagi ke Wirjo tadi, menurutmu kenapa tuh? What happened? Itu kan penghabisan berantai. Dia terlalu banyak mendengarkan pikirannya dan mendengarkan iblis-iblis sekitar Willy. Tapi dia menganggap itu adalah sosok paripurna yang indah, namun menyatakan bahwa dia akan memiliki ilmu yang tidak semua orang punya, Willy. Terkadang orang yang berusaha untuk memahami hal yang tidak bisa dia pahami, itu terkadang adalah tindakan yang berbahaya, Willy. Orang yang berusaha memahami apa Willy, yang... aku ingin melihat tangan. Nih. Sabar ya Anovers ya. Bagi Anovers lama sudah tahu Biseroth emang seperti ini ya.
Willy, Ya, bagaimana kalau kita berdansa sekarang, Willy? aku tidak bisa berdansa, jelek. Dan ini ada mikrofon, ini dance floornya kecil. Kameranya pun juga tidak bisa. Right. Aku sebenarnya masih penasaran kenapa kamu ingin Willy, setel lagu. Lacrimosa. Tidak harus, Willy. Apa? Aku punya lagu berikutnya ya, yang kayaknya mungkin kamu suka. Silakan. Ketikan aku. Apa? C. Aku juga suka lagu ini, Willy. C A A R R M M E E N. Carmen. Carmen Overture, Carmen Habanera. Yang biasanya digunakan di opera, Willy. Oke, sebentar ya. Ini, aku rasa ini. Betul, Willy. Wih, seram. Aku hanya bisa melihat keindahan, Willy. Tidak seperti Legion, Willy. Kenapa Legion? Kenapa? Dia tidak suka yang seperti itu. Dia sukanya Billie Eilish. Tudut, tudut. Tapi emang enak sih, harus aku akuin. Ya, lumayan. Tenang, Nih, Willy. oke. So back to topic depressions. Kenapa Viserat kamu memberi aku PR depressions? Mungkin banyak orang yang akan membutuhkannya. Dan kalian harus mengerti bahwa perspektif iblis melihat depresi itu berbeda dengan manusia, Willy. Oke. Nah, we're talking now. Perspektif manusia itu ya. Maksudnya perspektif iblis melihat manusia versus manusia terhadap dirinya. Versus manusia terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Oke, kita mulai dari manusia terhadap dirinya sendiri dulu. Kalau depression itu gampang tersinggung, mudah sakit hati, penurunan keinginan, termasuk keinginan untuk kematian. Itu perspektif manusia terhadap dirinya sendiri. Terus dia ngelihat orang-orang lain itu seperti menganggap dia kadang-kadang gak berharga, atau si manusia itu menganggap dirinya sendiri yang gak berharga. Sekarang aku sendawa, Willy. It's alright. Yang sendawa badannya Jaslyn. Sangat tidak elegan. Yang sendawa badannya Jaslyn Biseroth. Nah, sekarang perspektif iblis terhadap manusia yang lagi depresi itu gimana? Iblis melihat manusia yang sudah boleh ulang, Willy. Aku sangat tidak elegan barusan. Bagaimana perspektif iblis melihat manusia yang lagi depresi? Bukan, aku mengerti. Oke, ulang. Iblis melihat manusia. Willy, itu apa goyang-goyang? Itu seperti buah zakar, Willy. Itu dua tutup kamera yang memang kebetulan dekat. Tapi itu bukan lato-lato. Aku mengerti, Willy. Sila, lanjut. Iblis melihat manusia yang depresi adalah sebuah tontonan. Seperti sedang bermain game, Willy. Kamu menunggu giliran. Ketika gilirannya sudah tiba, antara manusia tersebut akan dapat termanipulasi olehmu. Barusan aku kurang elegan, Willy. Aku kurang elegan. Baiklah. Aku bisa mengerti mengapa Jaslyn seperti itu. Baiklah. Aku ulang ya, Willy. Ya. Iblis melihat manusia yang depresi seperti sedang bermain game, menunggu kapan giliran
iblis tersebut masuk, lalu tergantung timing dan hanya masalah waktu. Seperti telapak tangan Willy bisa benar-benar berbalik 180 derajat dari kehidupannya yang dulu, atau dia berusaha mempertahankan telapak tangan ini walaupun bergetar, walaupun susah untuk jalan, tapi dia tetap tidak terbalik. Kapan awal-awalnya iblis mulai masuk pas gilirannya tiba? Itu ada checkpointnya nggak? Oh, tentu Willy. Gimana? 1 atau 2 hari. Belum tentu kami masuk. Tapi ada juga yang hanya dalam 24 jam saja sudah mencium. Maksudnya para iblis mencium bisa masuk gitu? Sudah bisa mencium. Checkpointnya di mana? Titik apa yang membuat akhirnya iblis bilang, akhirnya gue bisa masuk nih ke orang ini? Titiknya adalah manusia tersebut sudah sangat berputus asa, Willy. Dia tidak mau kembali ke jalan yang lebih baik. Titik di mana enough is enough. Titik seperti itulah yang adalah kenikmatan untuk iblis. Sekilas kesannya banyak, padahal kalau dipikir-pikir dari sekian banyak yang kita temui Biseroth, orang kesannya sudah 100% putus asa, tapi masih ada 2, 3, 5% hope, energi yang tersisa di badan orang itu. Berarti itu masih belum memenuhi kriteria. Harus yang benar sampai 1%, 0%. Seperti analogi tangan tadi, Willy. Ketika dia berbalik seperti ini, sudah jelas merupakan santapan yang sangat empuk untuk para iblis. Namun, ketika dia berusaha untuk jalan, walaupun tergopoh-gopoh, dia bergetar. Namun, tetap ada upaya. Aku memang sedih, hidupku memang berat. Tapi aku akan berjalan. Walaupun mungkin aku tidak kuat, aku akan berjalan. Hal seperti itulah yang terkadang mendapatkan hati iblis. Dan terkadang bisa kasihan. Maksudnya iblis malah jadi kasihan instead of memangsanya. Siapa bilang iblis tidak punya perasaan? Oh, oke. Mungkin terkadang kami bingung apakah itu rasa kasihan. Tapi terkadang kami juga memantau orang-orang yang kami rasa sangat kuat. Walaupun kami penasaran kapan dia akan berbalik seperti telapak tangan. Kapan dia sudah, lebih tepatnya, kapan dia akan berbalik, itu kami sangat menunggunya. Tentu saja aku mengakui ada juga yang kecewa karena manusia tersebut sangat kuat.
So I take it iblis sudah mulai kerja dari sebelum berbalik dong, dari sudah mulai goyang. Tentu Willy, tapi iblis melihat potensi. Kebaliknya. Namun iblis tidak bisa melihat bahwa manusia tersebut akan degradasi atau tidak. Berarti iblis hanya punya Tangan Willy, buka. Berarti Begini iblis lebih hanya baik. punya feeling dong. Ini bisa kebalik nih, tapi nggak tahu kapan terbaliknya. Seperti itu dong. Willy, bagaimana kalau terkadang kita pergi ke pesta dansa, Willy? Oke. Aku suka tanganmu yang kasar ini, Willy. Kenapa? Bukankah perempuan suka tangan pria yang halus? Karena ketika dipegang badannya pasti kan nggak kasar. Kamu bisa menarikku ketika aku terpleset, Willy. Dengan tangan yang kasar ini, tidak licin, Willy. That is something yang gue gak kepikir. Itu hanya kepikiran dari Biseroth itu. Willy, kamu mengakui tidak? Jason sepertinya sudah mulai tertular akan aku, Willy. Yes, betul. Aku sangat suka, Willy. Ya gimana tidak? Masa Jaslyn bertanya kepada inner circle yang vegetarian dan vegan, itu ada uletnya mati, itu gagal gak jadi vegetarian. Itu ketularan kamu, Biseroth. Itu pemikiran yang indah, Willy. Astaga. Dan itu harus dilestarikan. Ya, oke. Itu adalah pemikiran yang jenius, Willy. Oke. Aku suka padamu, Willy. Kamu tahu tidak? Kenapa kamu suka padaku? Karena kamu pintar, Willy. Aku benci orang bodoh, Willy. Ya kalau gitu, kenapa iblis mengincar yang tadi ini orang bodoh juga? Atau aku salah tangkap? Kamu jangan berprasangka buruk padaku, Willy. Aku hanya mengincar orang pintar. Kalau aku, itu kan iblis lain yang mungkin lebih bodoh dariku, Willy. Bagaimana caranya orang pintar bisa kebalik, Biseroth? Emang ada kejadiannya? Aku bisa melakukannya, Willy. How? Benci dengan pemerintahan waktu itu. Pernah mengalami pengalaman yang abusive dari keluarganya. Lalu dia adalah orang di atas rata-rata yang memiliki, mungkin seperti kalian kemarin habis tes IQ, memiliki IQ yang tinggi, Willy. Terkadang orang dengan IQ tinggi tidak bisa dipahami dengan orang yang IQ-nya di bawah rata-rata. Betul. Lalu, atau mungkin orang normal, belum tentu Willy bisa memahami orang yang IQ-nya tinggi. Ketiga ini yang sangat menggugah hatiku, Willy. Ketiga hal ini. IQ tinggi, ini benci pemerintah, oke. Terus kamu mulai dari mana? Adalah hal yang disukai oleh aku pada zaman dahulu. Dan pasti ada iblis lain yang selevel kamu minimal yang sama. Tentu saja, Willy. Oke, then how did you start? Benci pemerintah, pengalaman abusive dari keluarga, IQ di atas rata-rata. How did you start? Aku akan membuatnya benci dengan keadaan yang sekarang. Aku akan membuatnya, lihat. Dunia ini tidak sebaik yang kamu pikirkan. Lihat di sekelilingmu. Lihat pemerintahanmu tidak membuatmu menjadi lebih maju. Hei, lihat. Keluargamu tidak mendukungmu. Oh my god. Oh, Biseroth, kamu berkata begitu, berarti semenjak sebelum aku jadi anomali, aku tidak tahu berapa ratus iblis yang sudah pernah masuk ke pikiranku. Now I know. Sudah kubilang, Willy, konten ini akan berguna untuk beberapa orang. Atau mungkin sebagian orang yang merasa dirinya sedang sangat di bawah, Willy. Tangan.
Oke, balik lagi ke yang tadi itu, IQ tinggi bla 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 bla. Terus Willy, buka. bukan Begini kasih lebih baik, Willy. ya. Kamu bisa menggunakan tangan satunya, Willy. Atau tangan satunya mau aku potong. Jangan, ini Dark Force-nya. Masa Arka memotong Arka? Kamu membuatku lengah, Willy. Kamu berkata dengan baik. Karena kan I have Dark Force juga. In fact, Dark Force inilah yang mencegah aku untuk another Dark Force masuk. Betul sekali, Willy. Tanpa Dark Force di dalam badanku dan di dalam perangkat senjata batinku, aku bahkan gak bisa ngedetect kalau ada Dark Force lain. Berarti... Baiklah, never mind. Silakan, Willy. So, tapi ganti baterai. Lah, tapi bukankah ketika kamu mulai kerja dengan si yang orang IQ tinggi tadi itu, IQ-nya akan mengambil alih. Kalau gue benci pemerintahan, efeknya bla 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 bla. Nggak, bukannya IQ-nya ambil alih. Bisa saja, namun kalau sudah benci, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang yang berpikir kritis? Berupaya untuk membuat yang dibenci itu antara hilang atau hilang. Jadi akan mencoba menghilangkan situasi itu. Hilang atau hilang itu mempunyai dua makna, Willy. Terminate atau extinguish, bahasa Indonesianya dimusnahkan atau dihapuskan. Salah, Willy. Apa itu? Jadinya apa? Dihapuskan atau menghapuskan. Oh my god, berapa ratus iblis ya pas aku masih lulus kuliah itu, awal-awal pulang Jakarta, Biseroth. Silakan, Willy. Mungkin beberapa dari mereka Teman-teman perlu tahu, ingin mendengarkan cerita. ya, ini adalah my darkest story dan my darkest heart. Waktu itu, first gue belum seperti sekarang. Gue waktu itu masih umur sekitar maybe 25-27, I don't really remember. Gue baru balik dari US ke Jakarta. Walaupun gue di US hanya 3,5 tahun, tetapi di US itu mengajarkan gue mengenai ketertiban, keteraturan, etos kerja, mindset, mentalitas, stupidity versus smartness. I don't claim myself to be jadi orang yang paling pintar. Tetapi begitu gue balik ke Indonesia, gue culture shock. Walaupun itu adalah negara gue sendiri. Dimulai dari turun dari pesawat, mendarat sampai ke rumah. Gue kaget betapa semrawutnya negara gue sendiri. In fact kota ya, gue gak bisa bilang negara. Gue kaget betapa semrawutnya kota gue sendiri. Betapa klaustrofobiknya gue. Biasa yang jalan gede-gede tiba-tiba ini jadi kecil. Dan betapa, mohon maaf, betapa shitnya orang-orang kota. Gue menjadi orang yang sangat konyol. Ketika pulang dari US, gue berpikir orang-orang itu seperti yang gue pikir. Gue naif. Setiap WC, Biseroth, aku ke WC. Orang di kiri pipis, cowok kan pipis di, urinatornya. Gue bilang salam, bukan salam, like halo gitu. After so many attempts atau terlalu banyak gue begitu, tidak ada satupun orang Jakarta yang menyapa. And then gue juga berpikir bahwa ternyata ngantri itu adalah hal yang umum. Ternyata tidak dilakukan oleh orang Jakarta. And so many other things. Yang gue dengan naifnya berpikir, kok dunia begini ya? Gara-gara itu timbullah seperti yang kamu bilang, Biseroth, kebencian. Bedanya gue bukan sama pemerintah. Ya itu later on, Biseroth. Tetapi aku benci dengan human. Karena mereka begitu memuakkan. Tunggu dulu, Willy. Ya. Terkadang belum tentu benci itu dari iblis juga. Ada juga yang memang naluri
dari orang tersebut yang memang tidak suka akan sesuatu yang namanya kebodohan, lalu membencinya. Tapi aku tidak bisa menyalahkannya, karena aku pun juga seperti itu, Willy. Tapi itu tidak berakhir sampai situ, Biserot. Silakan, Willy. Belum lagi teman-teman, ketika gue di dalam traffic, bokap gue, kayaknya gue udah pernah cerita, tapi gue cerita lagi. Bokap gue waktu gue mau ngambil SIM, tidak diizinkan cara yang nggak benar. Oke. Walaupun sekarang semua mengambil SIM itu sudah caranya dengan proper, gue akuin. Tapi zaman dulu, calo di mana-mana, ada istilahnya jalur super express. Itu kenyataan. Sekarang sudah, gue rasa sudah tidak ada. Gue percaya sudah tidak ada. Kalau masih ada, gue anggap itu oknum. Jadi bokap gue bilang, enggak Will, kamu apply secara manual SIM. Teman-teman, 4 kali gue nge-apply SIM, surat izin mengemudi. Tentu saja SIM-nya SIM A waktu itu yang gue apply. 4 kali gagal. Ujung-ujungnya gue tetap harus pakai jalur non resmi. Dalam 4 kali gagal itu, gue belajar banyak hal, teman-teman. Aturan-aturan di jalan, hal sederhana yang belum tentu semua orang Jakarta tahu. Apa itu garis garis putus-putus, garis solid. Ini sekarang aku bertanya sama Jesslyn Biserot. Kalau di tol itu kan ada, kalau mau exit ada yang seperti segitiga terus bergaris-garis kan. Itu apa artinya? Zebra cross. Zebra cross itu nggak ada di tol, Jesslyn. Yang aku maksud tadi itu adalah kalau mau exit nih, yang bentuknya tajam gini terus ada kayak itu. Dan mobil kadang sering di situ kalau bingung. Oh, bentar Kawil, aku agak lost fokus. It's okay. Kalau kamu nggak tahu nggak apa-apa. Bentar. Aku nggak tahu Kawil namanya apa, tapi setahu aku mobil nggak boleh nyentuh garis itu kan. Antara lain. Silakan go back to Biserot. Okay. Zona itu, dari yang gue ingat dan gue belajar, itu adalah zona rawan kecelakaan. Ada lagi perbatasan jalan yang garisnya tipis-tipis dan solid. Mungkin teman-teman bahkan belum tahu. Yang dari putus-putus, bukan tipis-tipis, maaf, putus-putus boleh memotong ke yang solid. Tetapi yang dari solid tidak boleh memotong ke yang putus-putus. Hal kecil seperti itu di traffic yang akhirnya gue ngerti karena 4 kali gue belajar beli bukunya. Tetapi pada kenyataannya Biserot, orang Jakarta seperti tidak ada yang mematuhi. Aku langsung saja pada intinya, kebencianku terhadap manusia-manusia Jakarta memuncak. Sehingga aku merasa orang-orang yang benar-benar tidak menghargai orang lain itu dari hal kecil. Mereka tidak pantas untuk hidup. Sebentar Willy, ada disconnect. Coba lagi, connect lagi. Sepertinya kalau sedang embed. Do not switch. Do not switch, Jesslyn. Aku sudah Biserot, Willy. Oke. Boleh kamu ulangkan semuanya dari awal? Intinya adalah Biserot, manusia-manusia Jakarta yang benar-benar tidak tertib, tidak tahu aturan, tidak mementingkan orang lain, hanya peduli dirinya sendiri. Aku tumbuh rasa kebencian luar biasa terhadap mereka. Lalu yang garis putus-putus itu? Itu cuma masalah teknis. Mobil yang dari garis putus-putus bisa memotong ke garis solid, tapi yang dari garis solid tidak sebaliknya. Jesslyn mendengarkan dan ingin berkata, sebenarnya aku tidak 100% di Jesslyn. Dia masih bisa berkata, namun tadi kepala kami sangat pusing, Willy. Baik. Aku akan menyampaikan apa yang ia ingin sampaikan. Oke, go ahead. Aku pikir garis yang mau keluar tol itu, Kawil. Ada 2 yang tadi dibahas. Pas kamu lagi disconnect tadi ada beberapa hal.
Iya betul, itu satu garis yang mau exit tol, dan ada lagi yang di luar tol yang putus-putus versus solid. Itu Kalau banyak di jalan-jalan ini kata non Jesslyn, tol. kalau yang solid itu kan tidak boleh dilanggar. Betul, bukan tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilewati. Betul. Kalau yang putus-putus boleh dilewati. Boleh dilewati. Namun harus pasang sen. Yes. Itu saja mungkin belum banyak orang yang Jakarta yang tahu. Kata Jesslyn. Banyak sekali. Sebentar Willy. Iya. Kamu berbicara terlebih dahulu. Sepertinya ini karena 60% Willy. Tidak seperti 20 atau 30%. Biasa kesalahan teknis pada kamera ya guys. Ini kesalahan teknis pada astral. Give us time. Silakan Willy. Sudah kembali oke? Aku sambil baiklah. Oke. Kamu sudah kembali Biseroth. Intinya aku mengembangkan dan gak tahu punya rasa dari mana, punya kebencian yang mendalam terhadap manusia-manusia kota itu, dan aku merasa mereka pantas untuk dimusnahkan. Aku tahu itu salah, tapi aku tidak bisa melawan rasa itu for 3 to 5 years. Gak tahu berapa tahun aku struggling dengan itu. Mereka yang bodoh akan kepleset Willy suatu saat. Oh, mereka memang bodoh, yang aku akuin mereka bodoh. Tapi bukan mengenai itunya. Itu rasa kebencian yang terus-terusan. Aku berasa digengbeng oleh sebuah energi yang terus-terusan mendongkrak rasa kebencian aku terhadap manusia-manusia itu. Dan bibit itu sampai sekarang masih ada. Tapi semenjak aku ada Dark Force, itu malah lebih terkontrol. Aneh kan? Aneh. Makanya kamu bekerja bersama kami, Willy. Yes. Ini bagi Anovers atau penonton baru yang gak ngerti, ya I'm sorry. Soalnya ini unscripted. Tapi itu intinya, justru karena ada Dark Force dan Light Force in my system, itu malah membuat gue bisa lebih balance. Tapi Willy, sepertinya kemarin kalian berbicara dengan vibrasi malaikat. Iya, Ovanim. Kan kamu di situ pas lagi research. Aku mengagumi mereka, Willy. Mereka sangat patuh kepada aturan. Aku sendiri pun jarang berbicara bersama Ovanim. Bisa dihitung jari. Actually Ovanim lah yang menolongku ketika konflik tidak penting bersama dewa. Aku ingin tahu bagaimana pendapat mereka mengenai kami yang pernah salah jalan, namun kami kembali ke jalan Tuhan. I don't know, aku belum bisa menanyakan itu sekarang. Aku hanya bisa melihat Ovanim yang kemarin. Oh, tidak apa-apa, Willy. Beberapa dari mereka ada yang bangga kepada kami dan energinya memeluk kami. Aku bisa merasakannya. Silakan, Willy. Walaupun mungkin cara kami sedikit berbeda, malaikat sangat patuh terhadap aturan, Willy. Iya. Tentunya terkadang itu membuatku bosan, Willy. Tapi Grim Reaper enggak kan? Grim Reaper lumayan fleksibel. Aku sangat suka dengan Grim Reaper, Willy. Me too. Aku sangat suka, Willy. Me too. Terutama rasanya, Willy. Kenapa? Rasanya mencabut nyawa seseorang, Willy. Apalagi kalau nyawa seseorang itu jahat, Willy. Berarti kamu berteman dengan banyak Black Grim Reaper dong? Sayangnya tidak, Willy. Mereka sangat sibuk. Mereka sangat sibuk, Willy. Tapi aku sangat menyukai, Willy. Aku juga bingung, Willy. Kamu ngefans istilahnya dengan Black Grim Reaper? Tentu, Willy. Aku pun demikian. Tapi aku sangat bingung, Willy. Kenapa? Kenapa aku tidak menjadi Grim Reaper saja ya? Padahal aku sangat cocok, Willy. Menurut kamu sangat cocok tidak, Willy? Diam kau, Legion. Kenapa? Legion berkata apa? Tidak cocok lah, Biserot. Kamu kan ngaco. Seperti itu, Willy.
Padahal aku lebih pintar darinya, Willy. Aku lebih perhitungan darinya. Kalau kamu tes IQ dapat berapa kamu? Menurut kamu berapa, Willy? I don't know. Sudah tidak perlu dibahas aku rasa. Karena kamu bukan human. Tidak bisa disamakan. Silakan, Willy. So balik lagi, yang 3, yang tadi tuh orang yang pengalaman abusive, IQ tinggi, dan benci pemerintah. Kok aku mendapat memori di momen tertentu, walau pas dia goyang dia digengbeng ya energinya oleh iblis lain. Jadi iblis itu merasa gak cukup, "Oi, bantu," seakan-akan dikepung. Itu benar ya? Ada yang seperti itu. Namun aku tidak pernah melakukannya, Willy. Karena tidak elegan. Betul, Willy. Willy menjadi sangat pintar. Lebih tepatnya Willy lebih pintar daripada sebelumnya Willy yang sudah menjadi pintar. Silakan, Willy. My God, that was deep. Kenapa aku bisa bilang gitu, Bizeroth? Karena ketika yang tadi aku benci banget dengan orang tidak tertib itu, aku berasa dikepung, digengbeng oleh energi yang kok terus-terusan. Willy, gengbeng itu bahasa yang terlalu sensual, Willy. Itu kurang Dikeroyok. elegan, Willy. Dikeroyok. Dikepung. Ya baiklah, dikepung, Willy. Ya dikepung. Aku dikepung. Dikeroyok juga bisa sih. Lebih tepatnya dikeroyok. Ya, dikeroyok lebih. Aku berasa energi pikiranku dikeroyok waktu itu. Sehingga aku tidak berdaya. Tiap hari rasanya keluar rumah, baru mulai keluar rumah dikit, bertemu dengan manusia-manusia itu, aku berasa seperti ingin mereka dihabisi saja. Episode kali ini sangat tidak friendly, tapi ya sudahlah. Itu. Willy, kamu pikir depresi itu friendly? Tidak. Ya sudah. Kenapa kamu baru mengatakannya sekarang? Episode ini tidak friendly. Dari awal saja, topik yang kita bahas sudah sangat tidak friendly, Willy. Silakan, Willy. Iya juga ya. Oh, namun tenang teman-teman yang sedang depresi. Kami sangat terbuka. Dan aku hanya ingin memberitahu banyak hal. Apa itu? Willy, suara itu sangat Sebentar, mengganggu, Willy. biarkan. Lanjut. Sebentar. Tadi kamu bilang sangat mengganggu kan? Sama, aku juga benci sekali dengan motor yang knalpotnya tidak standar. Itu mengganggu sekali, polusi suara. Enggak motor saja, mobil pun aku juga benci. Jesslyn ini bekerja dengan otak yang sangat cepat, namun tidak sinkron dengan bicaranya, Willy. Betul. Aku sudah melihat tes IQ-nya, Willy. Terus bagaimana? Tinggi loh tes IQ dia. 135 itu tidak rendah, Bizeroth. By the way, video kali ini juga sekaligus untuk merayakan keberhasilan tes IQ Jesslyn. Makanya Jesslyn pakaiannya lagi seperti ini. Gak ada hubungannya sih, cuma gue lagi pengen praise her aja. Jangan disconnect. Lanjut, Bizeroth. Sebentar, Willy, aku butuh waktu untuk menyingkronkan. Sepertinya dia harus mulai belajar untuk menyingkronkan, Willy. Kasihan juga. Yap, itu penting untuk research Anunnaki berikutnya. Kemarin dia mendapatkan informasi, Willy, dari temanmu yang satu lagi. Yang mana? Ovanim atau penjaga arsip? Bukan teman manusiamu yang satu lagi. Oh. Yang sangat eksotis, Willy. Yang sangat eksotis. Bow atau Virgo? Bukan Bow, Willy. Satu lagi, Willy. Ago. Siapa namanya? Ago. Aku suka padanya, Willy. Kenapa? Dia sangat pintar, aku suka. Oke. Dia berkata kepada Jesslyn, biasa orang yang IQ-nya tinggi memang kesulitan untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Tidak sepenuhnya benar, tapi terkadang itu benar.
Tapi orang bodoh yang susah mengungkapkan apa yang dipikirannya juga nggak lebih better. Orang bodoh itu mikirnya simple, Willy. Agree. Hidup, makan, mati. Bodoh kan? Duh, ini konten benar-benar tidak friendly. Ya sudah, lanjut apa? Hidup, makan, tidur, Willy. Aku lupa manusia masih butuh tidur. Oh iya. Dan mati. Aku tambahkan hidup, makan, tidur, seksual untuk pria. Oh iya. Willy, maaf Willy. Aku hari ini kelihatan bodoh, Willy. Tidak, Biseroth. Tidak. It's Tapi just... betul, Willy. Karena oh iya, betul, Willy. Terkadang orang bodoh terlalu banyak memikirkan seksual. Oke. Sepertinya belum sinkron. Karena orang bodoh memang lebih memikirkan seksual. Anything else yang bisa kamu beritahu mengenai cara kerja demons terhadap manusia-manusia? Oh, indah sekali, Willy, barusan. Ekspresimu itu indah. Ya, karena aku bermain dengan energi. Willy, AC-nya terlalu dingin, Willy. Baiklah. Nanti disendawa lagi, sangat tidak elegan. So, sekarang dari kacamatamu sebagai Arka, sudah bukan iblis lagi, gimana cara orang-orang depresi itu mengatasinya, dirinya sendiri? Dari kacamatamu sebagai Arka. Cara mengatasi? Sebentar, aku butuh waktu, Willy. Sure. Seperti aku akan menurunkan menjadi 40% saja, karena tidak kompatibel. Oke. Kecuali 100, Willy. Aku pasti akan dengan mantap. Tapi kan... Aku rasa tidak diizinkan oleh kubu Tuhan. Betul. Manusia depresi menghadapi depresinya dari kacamata Arka. Simple. Kamu harus menemukan kebahagiaanmu dengan segera. Hal yang membuatmu depresi, itu berarti kamu tidak bahagia. Namun, bukan untuk ditangisi. Bukan untuk merengek. Kamu harus berjuang untuk mencarinya. Karena dengan kamu memakai obat-obatan, narkotika, Alkohol, itu tidak membantumu lebih baik. Kau malah akan menjadi ketergantungan dan membahayakan tubuhmu sendiri. Kecanduan. Cari kebahagiaan di luar sana. Semua orang yang kamu lihat itu, yang sangat berbahagia wajahnya, mereka juga mencarinya dengan sungguh-sungguh, dengan berusaha. Semua orang yang ingin hidup bahagia dan puas dengan kehidupannya pasti adalah orang-orang yang sangat berusaha. Silakan, Willy. aku ada quote menarik yang aku baru baca dari Instagram. Aku gak tahu ini berasal dari siapa. Bahasa Inggrisnya adalah, comparison is the thief of joy. Bahasa Indonesianya, membandingkan itu seperti pencuri kebahagiaan. Bagaimana menurutmu? Sangat
sangat setuju. Kok bau-baunya itu yang ngasih ilham itu Arka ya, bukan Angel. Tentu Willy, aku baru mau berkata seperti itu. Begitu ya menurutmu? Soalnya bau-baunya dari words itu, energinya itu bukan Angel. Begini Willy, tidak ada yang lebih mengerti bagaimana iblis bekerja apabila tidak iblis itu sendiri yang berkata, Willy. Ya, tentu aku sudah bertobat. Aku sudah bukan iblis lagi, aku Arka. Namun kan tetap saja, aku dulunya adalah mereka. Walaupun aku sudah bertobat, aku bisa memberimu kisi-kisi ini untuk kamu menghadapi kehidupan di dunia yang sangat fana ini. Tapi aku boleh rephrase ya. Tepuk tangan Willy, tepuk tangan. Kurang indah Willy. Sakit jariku Biserot. Kita harus seirama Willy. Oke baiklah, yuk. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tidak bisa Willy. Tidak bisa. Baiklah. Tapi aku harus rephrase ya Biserot. Carilah kebahagiaanmu sendiri tanpa merugikan dirimu sendiri dan tanpa merugikan orang lain. Tidak ada yang lebih baik daripada itu Willy. Jadi ada 2 nih per detik ini teman-teman yang bisa gue bagikan ke teman-teman. Yang 1, carilah kebahagiaan dirimu sendiri tanpa merugikan diri sendiri dan tanpa merugikan orang lain. Yang 2, ingatlah bahwa membandingkan itu adalah pencuri kebahagiaan. Anyway, soalnya aku gini loh Biserot, ada orang yang malah tiktokan tapi menantang bahaya, ujung-ujungnya mati. Bagus dong Willy. Truk. Kan orang bodoh. Ya menurut aku itu bukan mencari kebahagiaan yang benar. Itu mencari kebahagiaan dengan cara yang sangat stupid. Tentu Willy, itu stupid. Yes, makanya membahayakan diri sendiri. Makanya harus dikatakan di kamera. Kalau enggak nanti banyak yang komplain Biserot. Loh, mencari kebahagiaan aku alkoholan, aku narkobaan, kan aku ngefly, aku lupa. Itu merugikan diri sendiri. Willy, Jesslyn berkata, bukan aplikasi TikToknya yang salah, namun Betul. manusianya yang salah. Ya. Aku ingin menambahkan Willy, orang-orang boleh saja nangis, boleh saja stres. Itu adalah salah satu bagian dari kehidupan. Namun stres yang berulang-ulang, tidak adanya harapan untuk berusaha naik ke permukaan. Tidak. Baru pikirannya, ini pasti dialami oleh setiap orang yang depresi. Baru pikirannya, apa sebenarnya bahagia itu ada ya? Langsung dia memutar, dia membolak-balikan tangannya. Bukan bolak-balik sih sebenarnya, membalikan tangannya, itu lebih tepat. Dan tidak mau melihat ke atas kembali, tidak mau berusaha kembali. Baru melihat orang bahagia sedikit, dia berkata kepada dirinya sendiri, tidak, kebahagiaan itu tidak ada. Buktinya aku tidak bahagia. Buktinya kehidupan sama terus seperti ini. Sepertinya yang damai itu adalah kalau aku dihapus dari dunia ini. Seperti misalnya aku menenggelamkan diri. So peaceful. Salah besar. Kurang perhitungan. Salah besar. Kenapa? Kenapa aku bilang kurang perhitungan, saudara-saudara semuanya? Karena kamu tidak pernah tahu apa yang akan kamu alami ketika ajal itu datang.
Ya, Grim Reaper lagi, Grim Reaper lagi. Nanti kamu ujung-ujungnya menyesal. Karena ternyata kok begini ya? Kok tidak sesuai yang aku harapkan ya? Kok aku tidak terhapus ya? Malah aku harus menebus karma ya? Menghapus dirimu sendiri di dunia ini belum tentu menghapus jiwamu dari ragamu. Oke. Karena memori-memori terbawa. Aku pegal, Willy. Ya sudah, duduk seperti itu saja. Baiklah, Willy. Aku ingin bertanya kepada kamu, Willy. Iya. Bagaimana menurutmu mengenai manusia yang depresi, dan bagaimana untuk membuat mereka agar tidak jatuh terus-menerus ke dalam depresinya, Willy? Di berbagai kasus anomali, hanya orang tersebutlah yang bisa keluar dari situasinya. Seperti yang kamu bilang, kita harus berpegang teguh, walaupun hanya satu titik kebahagiaan. Tetap kita harus berpegang teguh dengan satu titik itu. Karena satu titik itu merupakan benih energi yang kubu kanan tidak akan tinggal diam. Pasti kubu Tuhan atau kubu kanan akan bekerja dengan caranya. Dan benih yang tadi itu perlahan-lahan tumbuh dari yang 1% menjadi 2%, menjadi 3%. Selama manusia menemukan tidak membanding-bandingkan dirinya, namun dirinya tidak berkesusahan, at the same time dirinya tidak bodoh, at the same time dirinya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, aku rasa peradaban bisa lebih maju. Tentu, Willy. Aku sangat setuju dengan perkataanmu barusan. Tapi sayangnya ada faktor X. Faktor X-nya adalah manusia itu sendiri yang lebih berkuasa, yang lebih pintar, lebih menindas kepada katakanlah negara yang lebih bodoh. Contohnya Indonesia yang menjadi korban dimangsa oleh negara-negara yang lebih pintar dan lebih bangsat daripada Indonesia. Sebaik-baiknya apapun orang Indonesia, walaupun dia tidak membanding-bandingkan, namun dengan IQ yang hanya 78, bisa dipastikan kita sudah pasti kalah strategi dengan negara yang lebih kurang ajar tersebut. Dan kita akan menjadi bulan-bulanan. Dan bulan-bulanan itu sudah pasti menyerempet ke depresi massal seluruh masyarakat Indonesia, Biseroth. Sampai titik ini, aku tidak tahu cara mengatasinya. Aku hanya bisa berserah kepada Yang Maha Kuasa. Tadi kan kamu bertanya padaku, inilah jawaban jujurku. Aku tidak tahu bagaimana Seven Prime dan jajaran di bawahnya mengatasi ini semua. Aku tidak tahu. Aku hanya bisa menjawab dari konteks per orang, tidak secara massal. Itu jawaban jujur dari hatiku, Biseroth. Bodoh yang tidak mau berusaha akan tetap menjadi bodoh, Willy. Yes, agree. Bodoh yang tidak sadar bahwa dirinya bodoh, namun iri terhadap orang yang lebih pintar, dia juga akan menjadi bodoh, Willy. Bodoh harus diperbaiki oleh dirinya sendiri. Bukan malah mengiri kepada orang lain dan tidak mau berusaha. Sorry, ini sisi arkaku ambil alih, Biseroth. Ralat. Seseorang harus sadar 100% kalau ada unsur kebodohan di dalam dirinya. Sorry, itu unsur arkaku yang ambil alih. Aku sebenarnya sangat setuju, Willy. Tapi pada faktanya, banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya bodoh, Willy. Itulah diperlukan
kebesaran hati, menurunkan ego, mendengarkan pendapat orang, dan tidak dengan stupidly, blindly mengikuti ajaran kepercayaan. Wah, itu sangat sensitif, Willy. Kamu akan dikatai sesat abis ini. Tidak, aku mengatakannya kepercayaan. Kepercayaan ada ribuan. Bagaimana kalau tiba-tiba ada kepercayaan yang mengatakan bahwa kamu tidak boleh minum air di WC? Bukankah itu tolol? Tidak boleh minum air di WC. Misalnya. Oh, maksudnya minum air putih? Tentu saja bukan air di dalam... Tentu saja air putih bukan air WC. Tapi kan itu sebuah ajaran tolol. Itu ajaran di mana, Boy? Tidak tahu, dan aku rasa tidak ada. Tapi aku yakin yang konsepnya mirip seperti itu pasti ada. Atau contoh, kamu kalau minum air putih, kamu akan masuk surga. Itu kan sangat tolol. Ya, well, jangan air putih. Kamu kalau minum sirup, kamu dijamin akan masuk surga. Itu lebih tolol lagi. Aku yakin kepercayaan ekstrim seperti itu ada, terselubung, dan masih ada. Lalu bagaimana, Willy? Barusan Jesslyn marah, Willy. Sensitif Bizerot. Ya sudah, jangan di-spill. Tapi aku sangat ingin, Willy. Intinya, jangan deh, mari kita hormati Jesslyn. Tidak apa-apa ya, Bizerot. Spillnya hanya nanti, setelah off cam. Begini, bagaimana kalau aku spill, lalu belum tentu dimasukkan? Boleh. Yang menjual keselamatan, Willy. Aku paham. Kamu ingin berkata apa lagi? Untuk orang depresi. Baik, silakan. Karena sudah cukup lama. Kasihan Jesslyn. Aku butuh waktu, Willy. Baik. Baiklah. Aku barusan bertanya apakah kubu kanan juga ingin memberikan pesan. Lalu aku gabungkan dengan pesan yang akan aku jelaskan di sini. Untuk kamu yang depresi, tidak seperti yang kamu pikirkan. Hari tidak terus-terusan sama. Siang dan malamnya mungkin sama. Tapi lihat, orang-orang di sekelilingmu. Seperti roda, bukan? Ada yang dulunya kaya lalu menjadi kurang mampu. Ada yang kurang mampu lalu berhasil. Bahkan, walaupun di bumi ini siang dan malam yang sama setiap hari, hari ini bisa tidak hujan, kemarin hujan. That's deep. Tentu hal itu tidak sama terus berulang-ulang. Bangun. Kamu sudah saatnya bangun. Jangan berharap orang yang membuatmu bahagia atau keadaan yang membuatmu bahagia. Seperti yang aku bilang di awal-awal tadi, kebahagiaan itu harus dicari. Kalau kamu tidak mencarinya, dan kamu hanya berharap dari orang lain atau keadaan untuk menyuapi kamu, susah. Akan sangat susah sekali, Willy. Arti kehidupan itu seperti apa sih?
kehidupan. Willy, Jesslyn mulai lapar, Willy. Me too. Arti kehidupan adalah kamu yang sudah merasakan, tanda kutip, hidup. Aku ingin memberi pesan untuk orang-orang yang mungkin mempunyai teman, kerabat, atau keluarga, atau pasangan yang sedang depresi di luar sana. Dengarkan mereka, semangati mereka, beritahu tentang video ini bahwa mati bukanlah solusi. Ingat, siang dan malam walaupun sama, tapi setiap harinya bisa berbeda cuacanya. Walaupun terkadang berputar siang dan malam setiap harinya, kehidupan kamu juga berputar. Siang dan malam setiap hari berputar di jam yang sama. Ya, kalau berbicara mengenai luar negeri, bisa berbeda, Willy. Bisa siangnya sampai malam. Maksudnya, langitnya. Ya, terangnya itu sampai lama sekali durasinya. Lalu kalau lagi musim dingin, bisa juga. Terangnya lebih sebentar, gelapnya lebih cepat. Ya. Tapi tetap, kehidupan kalian terus berputar. Menurutmu apa lagi, Willy? Aku rasa sudah. Nanti aku akan tutup dengan 3 points. Setelah itu memang tubuh fisik ini harus diberi makan. Baiklah, Willy. Aku sudah boleh memberi 3 poin penutup. And over semuanya, per menit ini ada 3 points yang bisa gua sintesiskan dan gua bagikan. Actually kami bagikan. Yang pertama dari Biseroth. Carilah kebahagiaanmu, combining dengan gua, dan value-mu tanpa merugikan diri sendiri dan tanpa merugikan orang lain. Yang kedua, jangan pernah lupa bahwa membandingkan terus-menerus adalah seperti pencuri dari kebahagiaan. Tidak ada orang yang bahagia dengan membandingkan. Gue bahagia bukan karena melihat Elon Musk dengan harta bertriliun-triliun rupiah atau bermiliar-miliar dolar. Namun gue bahagia karena I do what I do now. Ada Jesslyn, ada Bo, ada Inner Circle, ada DA. It's enough for me. I have family. They're not the best, but they're the best for me. Karena gue tidak membandingkan. Dan yang ketiga, ini sensitif. Namun ini dari sisi arka gue. Setiap manusia harus aware 100% jika ada unsur kebodohan di dalam dirinya. Itu harus. Bagaimana caranya? Menurunkan ego dan mau mendengarkan. Dan mau belajar. The moment manusia berhenti mendengarkan dan tetap menganggap ada satu pemahaman, pikiran, ataupun kepercayaan yang paling benar, disitulah bibit bodoh mulai bertumbuh. Orang pintar yang tidak mau belajar hanya masalah waktu sampai orang tersebut ketinggalan zaman dan menjadi bodoh.
That's also deep. Thank you, Biseroth. Sama-sama, Willy. Sudah boleh aku tutup. Thank you for watching, teman-teman Anovers semuanya. I'm so sorry kalau episode ini tidak seperti biasanya. But as usual, please click like, share, subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada value yang bisa dipetik dari video ini, itu sudah lebih dari cukup. Sekali lagi terima kasih Anovers semuanya. Sampai jumpa pada video anomali berikutnya. Bye-bye. Sudah boleh. Tidak embat, Biseroth. Aku masih butuh waktu, Willy. Baiklah.